Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai dengan 15. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi pesan mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, gembira bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas teriknya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu benar, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih berharga daripada emas, bahkan daripada banyak emas murni. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Hamba-Mu juga menerima peringatan darinya, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kekeliruannya sendiri? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu dari sikap angkuh. Jangan sampai aku dikuasai olehnya. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Kiranya ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Sahabat Alkitab, ada keheningan yang berbicara lebih lantang daripada suara manusia. Di pagi hari yang jernih, di senja yang membakar cakrawala, atau di tengah malam berbintang. Langit terbuka seperti halaman pertama dari kitab yang tidak ditulis oleh tangan manusia. Di sanalah jiwa menemukan bisikan pertama tentang makna, bahwa kita tidak sendirian, bahwa ada yang lebih besar dari kita, lebih dalam dari kata-kata. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Pemazmur tidak berkata bahwa langit berbicara dengan suara, tetapi dengan kehadiran. Suatu pewahyuan yang tidak bersuara, tapi tetap tak mungkin diabaikan. Mazmur ini seperti sebuah simfoni spiritual, bergerak dari langit menuju hati. Bagian pertama adalah nyanyian tentang ciptaan yang berkhotbah tanpa suara. Matahari yang berlari seperti pengantin laki-laki yang penuh gairah, langit yang membentang seperti kanvas Tuhan. Tiap pagi dan malam, mereka menyampaikan pelajaran yang tak henti tentang kemegahan, keteraturan, dan kemurahannya. Namun keindahan langit hanyalah pengantar. Pusat pujian Daud berpindah ke firman Tuhan yang lebih indah daripada emas, lebih manis daripada madu. Firman itu bukan sekedar petunjuk hidup, ia adalah kehidupan itu sendiri. Ia menyegarkan jiwa, mencelikkan mata, memberi sukacita, dan kebijaksanaan kepada hati yang bersedia dibentuk. Lalu, pemazmur memandang ke dalam dirinya. Ia sadar bahwa dosa bukan hanya tindakan yang terang-terangan, tapi juga bayangan yang mengendap di lubuk hati.
Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari, pintanya. Karena yang paling membahayakan bukanlah yang tampak, melainkan yang tidak disadari. Sahabat Alkitab, Mazmur pasalnya yang ke-19 mengajak kita berjalan dari kekaguman ke pertobatan, dari menengadah ke langit, lalu menunduk ke dalam jiwa, dari melihat keteraturan kosmis menuju kerinduan akan keteraturan batin. Langit memperkenalkan kita pada Allah yang besar, tapi firman-Nya mempertemukan kita dengan Dia yang dekat, yang memeluk jiwa, menuntun hati, dan menyucikan kata-kata. Melalui refleksi atas ketidakterbatasan semesta, kita diajak untuk merendahkan hati serta menggantungkan segala sesuatu pada Tuhan yang menciptakan semesta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, ajarilah kami membaca kemuliaan-Mu di langit dan mendengarkan suara-Mu dalam firman. Bentuklah hati kami untuk hidup dalam kekaguman dan pertobatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.